Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Zakaria di channel Rizky Zakaria. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari matkul mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Ibu Ermalianti SPD MPDI, di mana tugasnya itu menjabarkan tentang bagaimana hikmah-hikmah yang terjadi pada peradaban Islam dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke hikmah yang pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah peradaban Islam. Hikmah yang pertama yaitu hikmah dari dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil di antara lain sebagai berikut. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya, seperti Quran surah Al-Hajj ayat 75 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Selanjutnya adalah menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia, khususnya umat Islam, mendapatkan informasi mengenai agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Melalui dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki, antara yang kaya dengan yang miskin, antara budak dengan tuannya. Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantas perbudakan. Dan hikmah yang terakhir dari periode Mekah ini adalah melalui penghapusan perbudakan, maka manusia statusnya sama di hadapan Allah. Sebenarnya manusia itu hanya tingkat ketakwaannya yang berbeda di hadapan Allah SWT. Sebenarnya kita semuanya sama, tapi yang membedakan adalah tingkat ketakwaan. Yang kedua yaitu hikmah pada masa dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, yaitu bertepatan pada peristiwa hijrah. Hikmah yang dapat kita ambil adalah hendaknya selalu berusaha mengubah kemungkaran sekuat tenaga, dan jika tidak mampu, maka hendaknya meninggalkan tempat kemungkaran itu dan tidak berdiam diri di tempat kemungkaran atau kemaksiatan tersebut. Tetapi selama usaha perubahan masih dapat dilakukan walaupun sedikit demi sedikit, maka tidak mengapa berdiam di sana sambil terus mengupayakan perbaikan. Yang kedua adalah betapa rapinya Rasulullah SAW dalam merancang dan membuat program dakwah. Walaupun dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang rasul yang dijamin tidak akan dicelakai dan tidak akan dapat dikalahkan, tetapi beliau tetap menjalani semua sunatullah atau hukum sebab akibat dalam keberhasilan dakwahnya sebagaimana manusia biasa lainnya. Seorang rasul pun yang dijamin tidak akan dicelakai dalam menyebarkan dakwah masih tetap ada yang menghinanya. Begitupun kita manusia biasa, seharusnya kita bisa mengambil contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah betapa luar biasanya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang selalu mencoba berbagai inovasi baru dalam dakwahnya. Terobosan-terobosan yang beliau lakukan ini nampak dari pemilihan berbagai tempat beserta alasan-alasan yang relevan yang melatar belakangnya. Jadi
Kita sebagai dai-dai muda, alangkah baiknya juga kita harus berinovasi dalam dakwah agar tidak membosankan dan agar dapat diterima oleh semua kalangan. Yang keempat, yaitu sebagai pemimpin, Rasulullah SAW sangat memikirkan masyarakatnya. Segala cara beliau usahakan agar para sahabatnya tidak disiksa dan tidak diprovokasi oleh pihak lain. Beliau pula yang paling akhir keluar dari Mekah setelah semua sahabatnya selamat. Gitulah cara menjadi pemimpin, mendahulukan rakyat sebelum dirinya sendiri. Tidak seperti pemimpin zaman sekarang yang mendahulukan dirinya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana nasib rakyatnya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, hikmah dari pemerintahan atau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah yang dapat kita ambil adalah, pertama, beliau adalah gambaran bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan fasilitas umat atau negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hidup sederhana merupakan keharusan pemimpin. Hidup sederhana seperti ini sulit dilakukan bila keimanan tidak melekat pada diri sang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan seorang itu beriman apabila tidak amanah, dan tidak dikatakan beragama seseorang jika dia tidak berakal. Hadis riwayat Dailami. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil adalah Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang tipe pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Sebagai bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin. Padahal, apalah artinya seekor unta, seorang budak, dan sehelai permadani yang sudah usang dibandingkan dengan kekuasaan besar yang berada di genggamannya. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tak sedikit, artinya mahal. Pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang diberikan Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam terus bertambah. Yang ketiga, sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi. Namun beliau melanjutkan tugas mulia Rasulullah SAW adalah tujuannya untuk menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat Islam yang mulai goyah kembali bangkit. Selanjutnya adalah hikmah yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hikmah yang dapat kita ambil dari beliau adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat memperhatikan nasib rakyatnya ketimbang dirinya sendiri. Beliau takut akan siksa kubur dan azab neraka, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Tapi yang namanya pemimpin itu pasti ada pertanggungjawaban. Itulah yang ditakutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengkhawatirkan bagaimana jika dia tidak adil kepada rakyatnya. Bagaimana seandainya masih ada rakyat yang tidak mendapat pembelaan, lalu di akhirat kelak mereka menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kata Umar. Demi memastikan semua rakyat telah terpenuhi hak-haknya dan mendapat keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam, seorang diri tanpa pengawalan. Di waktu yang seharusnya dia bisa beristirahat di tempat tidur yang mewah dan nyaman, Umar bin Khattab memilih belusukan, memastikan tak ada rakyat yang kelaparan. Dari sikap Umar bin Khattab tersebut dapat kita ambil beberapa gaya kepemimpinannya, yaitu pemberani. Sosok yang pemberani ini sampai pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum masuk Islam, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau dengan beraninya membentengi Rasulullah dari kaum Quraisy, sehingga dakwah Islam pun mulai dilakukan dengan terang-terangan. Yang kedua adalah gaya yang sederhana.
Sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat tepat untuk diteladani. Karena sikap sederhananya, meskipun beliau sudah menjadi khalifah atau pemimpin, namun hidup beliau dan keluarga masih tetap sederhana. Bahkan untuk beli baju baru untuk anak-anaknya saja beliau tidak mampu. Yang ketiga adalah adil. Umar bin Khattab memiliki sikap yang adil terhadap keluarganya ataupun kepada rakyatnya. Jika keluarganya bersalah, maka beliau tetap menghukumnya sebagaimana rakyat yang bersalah. Mau menerima kritikan. Umar bin Khattab tidak merasa sebagai pemimpin yang sempurna. Beliau perlu dikritik, perlu diberi saran, tetapi beliau selalu menerima hal tersebut dengan baik. Bertanggung jawab. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sangat bertanggung jawab, yang memperhatikan keadaan rakyatnya, memastikan bahwa rakyatnya itu mendapat semua bagian-bagian dan hak-haknya dari negara. Dan yang terakhir adalah gemar bermusyawarah. Oke, kita lanjut ke depan nih, yaitu hikmah peradaban Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terwujudnya sebuah pemerintahan yang kondusif dan stabil sangat dituntut peran dari seorang pemimpin atau kepala negara. Dengan kewibawaan, ketegasan, dan kelembutan harus ditempatkan pada tempat dan porsinya masing-masing, sehingga masyarakat yang dipimpinnya tetap segan dan patuh pada garis komando pemerintahan tersebut. Dalam sebuah komunitas masyarakat dalam negara, tidak semua masyarakat menyenangi pemerintahan yang berkuasa. Ada banyak kelompok oposisi dan penentang yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa disebabkan karena kedengkian, dendam, dan sebagainya. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu melihat potensi-potensi yang kemungkinan bisa memicu konflik agar segera dilenyapkan sehingga tidak menjadi duri dalam pemerintahan tersebut. Pemerintahan yang baik tidak hanya melihat kesejahteraan dari sisi materi, karena hal demikian hanya akan menambah kecintaannya pada dunia dan keserakahannya akan harta. Namun seharusnya membekali masyarakat dengan kecerdasan sehingga tidak mudah terjebak dalam provokatif yang tidak berdasar. Hikmah yang selanjutnya yaitu dalam pemerintahan kita tuh haruslah adil, artinya memilih pejabat-pejabat yang sudah ahli di bidangnya dan cakap, sehingga tidak terjadi banyak masalah atau korupsi yang tidak disenangi oleh rakyat. Itulah yang menyebabkan rakyat tidak suka dengan pemerintahan kita. Terus dalam pemilihan pemimpin itu juga harus adanya pemilihan yang bebas, yaitu demokrasi, agar masyarakat bisa menentukan pilihan pemimpinnya sendiri. Hikmah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu bersifat demokratis. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ali bin Abi Thalib menerima kekhalifahan dan mau dibaiat, tetapi baiat harus dilakukan di masjid dan di depan masyarakat banyak dan tidak tersembunyi, dan atas kerelaan kaum muslimin. Yang kedua ada tipe karismatik. Sifat Ali pada masa pemerintahan dan kekuasaannya yaitu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya, berusaha meneliti apa-apa yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka. Ia juga sering jalan-jalan di pasar seraya memperingatkan para pedagang agar tidak melakukan pekerjaan mereka tanpa mengetahui fikih muamalah. Artinya Ali bin Abi Thalib menganjurkan bahwa melakukan sesuatu itu harus berdasarkan syariat agama. Selanjutnya yaitu mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan karena dirasa gubernur-gubernur tersebut tidak cakap atau tidak ahli pada bidangnya, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah selesai tapi masih teledor, sehingga dan juga banyak yang gubernur-gubernur tersebut melakukan korupsi atau tindakan-tindakan tercela lainnya karena dipilih secara sepihak. Oleh sebab itu
Ali bin Abi Thalib mencopot mereka dan mengganti gubernur dengan yang baru yang sesuai dengan ahli di bidangnya. Dan yang terakhir adalah menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan, banyak para kerabat dari Utsman ibn Affan itu diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang lalu merongrong pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan harta kekayaan negara. Oleh sebab itu, selama Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mengembalikan tanah tersebut yang seharusnya menjadi hak milik negara untuk rakyat. Oke, kita lanjut pada dinasti Umayyah. Hikmah yang dapat kita ambil dari peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah adalah yang pertama, yaitu dalam menjalankan sebuah pemerintahan sebaiknya diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria kecakapan kepemimpinan, seperti adil, bijaksana, mempunyai kemampuan manajerial, berwawasan ke depan, dan seterusnya. Yang kedua, pergantian kepemimpinan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang yang mempunyai kepemimpinan baik menjadi seorang pemimpin. Kita sendiri bisa melihat bagaimana kedikdayaan dinasti Umayyah runtuh karena penyalahgunaan jabatan pemerintahan. Sebagai khalifah, wazir dan jajarannya yang gemar berfoya-foya, lalai dalam bertugas, bahkan tidak memperdulikan lagi nasib rakyatnya. Akibatnya mereka pun hancur diserang pasukan yang selalu fokus dan siap dalam kobaran semangat yang membara untuk menghancurkannya. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari dinasti Umayyah, diantaranya dibentuk sistem pemerintahan dan dewan-dewan serta dewan pos di tiap daerah kekuasaannya, sehingga mempermudah dalam pengawasan pemerintahan. Penyebaran agama Islam yang sampai hingga ke Andalusia, Spanyol menjadi pintu masuk bagi Islam ke negara-negara Eropa dan menyebarnya penggunaan bahasa Arab. Jadi dinasti Umayyah itu sebenarnya dari bentuk sistem pemerintahan itu sudah bagus, yaitu terstruktur dengan rapi. Tapi itu terjadi pada awal-awal kepemimpinan khalifah, di mana pada masa awal-awal khalifah ini mereka berusaha untuk membangun dinasti yang lebih baik, kerajaan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyatnya. Makanya sistem pemerintahannya terstruktur, bahkan baik untuk dicontoh pada pemerintahan sekarang. Dan yang terakhir, hikmah dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hikmah yang dapat kita ambil, hancurnya suatu bangsa biasanya diawali dari perebutan kekuasaan di antara para penguasa atau pejabat. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, maka perlu dibuat sebuah sistem pergantian kepemimpinan. Salah satu caranya adalah melalui pemilihan oleh rakyat atau demokrasi, karena itu adalah hal yang paling adil. Agar pemimpin memiliki figur dan legitimasi yang kuat dari rakyatnya, maka ia harus memperhatikan nasib rakyatnya, memperhatikan pola hidup sederhana, berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, menjauhi sikap diskriminatif atau membeda-bedakan, memiliki akhlak yang baik, amanah dapat dipercaya. Agar suatu bangsa keberadaannya diakui dan sejajar dengan bangsa lain, maka harus mau melakukan kerjasama dengan bangsa lain, sehingga setiap ada pemaslahatan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa harus saling menyerang di antara bangsa satu dengan lainnya dan tidak saling menghancurkan. Hikmah selanjutnya adalah kita bisa mengetahui bahwa dunia Islam memiliki jejak kebudayaan atau peradaban gemilang sejak zaman dahulu. Mengapresiasi bahwa warisan kebudayaan peradaban Islam sangat tinggi. Aku bangga dan bersyukur mengenal kekayaan warisan sejarah kebudayaan atau peradaban Islam. Nah, dari semua itu, dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kerajaan Islam yang memiliki daerah kekuasaan terluas dalam sejarah itu, bahwa kepemimpinan khalifah, raja, dan presiden itu amanah sekaligus ujian. Sebagai pemimpin, tugasnya bukan untuk memperkaya diri, namun lebih sebagai jihad di jalan Allah
Menjadi pemimpin bukan berarti dilayani, namun sebaliknya harus semaksimal mungkin melayani masyarakat atau umat. Menjadi pemimpin bukan berarti menganggap diri sebagai manusia unggul, fanatik dengan klan atau keluarga. Sebab orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang takwa, bukan orang yang berkuasa. Agama kita mengajarkan untuk menguasai dunia, bukan untuk mempertuhankannya. Berbangga dengan kejayaan masa lalu dan melupakan masa depan bukan ajaran agama. Islam adalah agama masa lalu, sekarang, dan esok. Faiza faragha fansab. Tak ada kata lengah dan jaga konsistensi selalu. Sebab kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, konsistensi adalah kunci eksistensi sebuah peradaban. Jika Tuhan berkehendak memberangus peradaban, memperbagus peradaban, mereka akan diuji dengan seberapa jauh konsisten dan komitmen memegang nilai dan moralitas. Mungkin itu saja video atau penjelasan dari saya tentang bagaimana hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari peradaban Islam pada masa lalu. Seyogyanya kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terciptalah keadaan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Terutama kepada pemimpin, harus lebih meneliti lagi bagaimana kepemimpinan pada zaman dulu yang begitu terstruktur, tapi ambil yang baiknya dan tinggal yang buruknya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.